Marah dan kecewa bukan karena ketumnya tidak menjadi cawapres, tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur, serta telah melanggar komitmen dan kesepakatan. Mas Anies, kita sudah dengar bersama. Kopi bro, ya, enak tenan. Pak Anies, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Oke. Terima kasih. Pak Anies, kita langsung bahas soal Senin kemarin. Ketua Umum Demokrat AHY itu mengucapkan selamat kepada Anda dan juga Caimin karena sudah menjadi pasangan. Pak Anies sudah merespons langsung ucapan selamat AHY ini? Jadi kesempatan ini untuk merespon. Apa yang ingin Pak Anies sampaikan? Terima kasih. Kita melihat bahwa perjalanan untuk mengubah, memperbaiki bangsa, negara adalah tanggung jawab kita bersama. Ada niat baik, ada keinginan yang kita sama-sama miliki. Dan juga ada kesempatan, momentum yang belum tentu kita dapatkan pada waktu saat ini. Tapi kami yakin bahwa pemerintahan Jokowi membunuh demokrasi dengan cara yang demokratis. Saya Bagja Hidayat dan inilah Opini Tempo. Tahun 2023. kita semua berkeinginan untuk Indonesia lebih baik. Kita ingin kita bisa terus bahu-membahu dengan semuanya membuat Indonesia lebih baik. Jadi saya sampaikan terima kasih, apresiasi, dan kami menghormati pilihan-pilihan yang diambil oleh Partai Demokrat. Oke. Kemarin juga AHY itu menjelaskan bahwa apa yang sebetulnya melatar belakangi kemarahan para kader Demokrat. Kita ikuti dulu cuplikannya berikut ini. Para kader Demokrat marah dan kecewa. Marah dan kecewa bukan karena ketumnya tidak menjadi cawapres, tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur, serta telah melanggar komitmen dan kesepakatan. Mas Anies, kita sudah dengar bersama AHY mengatakan marahnya bukan karena tidak jadi bacawa pres, tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai mereka yang tidak jujur, serta melanggar komitmen dan kesepakatan. Pertanyaan saya, memangnya ada komitmen dan kesepakatan itu? Justru bertanya, komitmen apa? Kesepakatan apa? Ini tidak akan pernah berhenti. Kata A lawan kata B, ini akan pernah selesai. Jadi saya sampaikan saja dalam kesempatan ini, bahwa di dalam kita menjalani proses kemarin, ada butir-butir kesepakatan. Ada 5 butir. Salah satunya adalah nomor 3, memberikan tugas kira-kiranya kepada calon presiden untuk memilih calon wakil presiden. Itu disampaikan di situ. Lalu proses berjalan sejak kita sepakat itu. Dan di bulan Juni kami sudah sampai pada kesimpulan bahwa dari semua opsi yang kita coba, yang tersedia adalah Mas AHY. Itu saya sampaikan kesimpulan itu kepada Pak Surya Paloh. Saya sampaikan kesimpulan itu juga kepada pihak PKS, Habib Salim maupun Pak Saihu, dan saya sampaikan juga kepada pihak Demokrat, yaitu Mas AHY, dan pada pertemuan juga dengan Pak SBY. Oke. Opsi yang sekarang yang ada adalah Mas AHY. Saya sampaikan kepada semua. Oke. Oke. Tapi kata-katanya opsi ya? Saya teruskan. Oke. Oke. Karena saya memilih nih. Pilihannya ada. Ini pilihannya yang tersedia tinggal ini nih. Yang lain-lain dengan berbagai macam alasan tidak bisa. Lalu ketika itu Pak Surya Paloh menyampaikan jangan buru-buru diputuskan. Nanti tunggu sesudah Bung Anies pulang haji kita bahas lagi. Karena itu waktu saya mau berangkat haji.
Jadi saya sudah sampaikan kepada semua, tapi harus diingat bahwa di situ tidak ada kesepakatan mengenai kapan waktu deklarasi, kapan waktu. Saya dapat tugas dalam waktu yang sesegera mungkin. Nah itu saya sampaikan, sudah tugas itu. Kemudian sesudah bulan Juli, Agustus, ini terjadi perbedaan pandangan terkait dengan kapan kita harus memutuskan. Dan tiap-tiap partai punya pandangannya sendiri-sendiri. Apa Demokrat memandang harus segera diputuskan. Bahkan dalam pertemuan terakhir dengan Pak SBY, pada waktu tanggal 25 Agustus, beliau memberikan semacam tanggal, diputuskan sebelum tanggal 3 September. Pihak Nasdem berpandangan bahwa tidak perlu diputuskan segera, tunggu sampai nanti menjelang pendaftaran. Mengapa? Karena menurut Nasdem kita masih menunggu, siapa tahu ada opsi lain. Kan opsinya tinggal Mas Ahaye. Nah, di dalam proses PKS punya pandangan serupa dengan Demokrat, perlu lebih awal. Tetapi PKS tidak menentukan harus tanggal berapa. PKS berpandangan prinsipnya lebih awal, lebih baik supaya masa kampanyenya, masa bekerjanya itu bisa lebih cepat, bisa lebih panjang. Tapi PKS tidak bersikeras harus sekarang, tidak. Kalau Demokrat berkeras harus segera. Bahkan ada tanggal. Jadi tanggal itu dari Demokrat, Mas Anies? Iya, betul. Bukan dari Mas Anies? Bukan. Dalam pertemuan di Cigas tanggal 25 itu beliau menyampaikan. Dan sesudah pertemuan itu saya bilang pada tim 8, jangan keluar tanggal ini. Karena kalau terlaksana atau tidak terlaksana ini soal wibawa yang mengatakan. Karena sudah dikatakan, bagaimanapun juga dengan segala hormat, ini adalah Bapak mantan Presiden. Beliau mengatakan tanggal 3, kalau tidak terlaksana gimana? Kalau terlaksana mungkin ada pihak yang merasa dipaksa. Nah jadi, saya ingin tegaskan di sini, terjadi perbedaan itu. Dan kewenangan untuk mencalonkan itu tidak pada capres yang bisa mencalonkan dan menyatakan deklarasi pencalonan itu adalah partai. Saya sampaikan opsinya, sudah. Dan kemudian di tanggal 25 pada waktu hari Jumat, ini jadi hari-hari di mana ketegangan perbedaan itu sudah mulai memuncak. Utusan dari Demokrat itu berbicara dengan utusan kami, ada 2 orang, Pak Sudirman Said dan Pak Dadang. Nah, Pak Dadang datang ke rumah di tempat ini. Hari Jumat pagi, beliau mengatakan bahwa utusan Demokratnya akan ditarik. Karena dianggap tidak berhasil menjalankan misinya. Apapun misinya kita tidak tahu. Tapi hanya misinya. Dan bukan tidak tahu, tidak mau menduga. Ya. Tapi kemudian disampaikan perlu ada semacam bekal bagi mereka untuk menyampaikan bahwa memang capres sudah mengatakan, yang saya katakan di bulan Juni, bahwa opsi yang tersedia adalah AHY. Dan mereka menyampaikan kepada saya, meminta saya untuk menyatakan bahwa yang menjadi opsi adalah AHY. Jadi saya sampaikan udah gini dah, ambil kertas. Kalau ini adalah sebuah proses kesepakatan khusus, pasti disiapkan dengan mesin ketik atau komputer rapi gitu. Ambil kertas, pakai kertas bergaris, saya tulis di situ, yang bisa Anda baca isinya. Semacam menanyakan kesediaan. Nah ini dijanjikan untuk sebagai bukti karena mereka hanya menyampaikan cerita saja, tidak dianggap sah. Berarti begini Mas Anies, surat itu bisa dikatakan itu adalah inisiatif Mas Anies atau ada yang meminta? Diminta. Itu diminta. Oleh Demokrat? Atas permintaan disampaikan ke saya karena kalau hanya menceritakan saja, ini ceritanya ya Anies sudah bilang begini, mana evidence-nya? Nah ini tunjukin kertas ini. Sehingga janjinya kertas itu ditunjukkan supaya bisa dibaca, lalu ditarik lagi dan tidak untuk difoto atau untuk sebagai bahan
dipublikasikan dan lain-lain. Tidak, ini hanya pengganti karena Anies tidak mungkin hadir menyampaikan. Oke, baik. Di situ kan kata-katanya melalui pesan singkat ini kami bermaksud menyampaikan harapan agar Mas Ahaye berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024. Bagi mereka ini dianggap sebagai janji, Mas Anies. Apakah ini janji yang tidak ditunaikan atau bagaimana? Saya menyampaikan harapan, kemudian itu diterima oleh Pak Ahaye menyampaikan dia. Oke. Lalu dari Jumat pembahasan berlangsung, dan di hari Selasa pada saat itu Senin sebetulnya sudah terjadi gap yang sangat lebar antara aspirasinya Demokrat dan aspirasinya Nasdem. Kemudian pada hari Senin itulah saya sampaikan kepada Pak Sudirman Said melalui WA malam-malam, karena beliau menyampaikan ini mulai deadlock. Jadi sampaikan saja kepada dua belah pihak bahwa ini tidak bisa ditemukan, tidak bisa ditemui, tidak bisa dipertemukan lah, sudah selesai. Jadi pesan itu dibawa oleh Pak Sudirman di dalam pertemuan, dibacakan. Saya pada waktu hari Selasa pagi, Pak Sudirman dengan Pak Dadang datang. Ini akan memulai sesi hari Selasa nih, yang menjadi puncak. Mereka itu bertanya, Mas, ini serius mau disampaikan seperti ini? Iya, disampaikan saja. Ini artinya perahunya gak ada lagi loh. Ini kalau disampaikan ini artinya Baik. Demokrat akan keluar. Mas Anies kata-katanya permisi ya. Demokrat Ya, bisa saja permisi. Permisi itu maksudnya keluar dari koalisi perubahan? Ya, bisa, karena mereka sudah menyampaikan bahwa mereka ingin mencari opsi-opsi lain kalau di sini tidak ada kepastian. Dan itu Mas Anies maknai sebagai adalah kode kalau Ahaye tidak jadi bacawa pres, Demokrat akan keluar dari koalisi. Ya, dalam percakapan dengan teman-teman, utusan dari Demokrat sudah menyampaikan bahwa tujuan kita melakukan perubahan. Bila melakukan perubahan itu dikerjakan di sini, maka ya kita akan kerja keras. Tapi bila di sini tidak kelihatan bisa ada kesempatan, ya kita akan bekerja dengan yang mungkin untuk bisa menang sehingga bisa melakukan perubahan itu. Jadi kami maknai, dan itu sudah sejak awal memang mereka melihat tidak ingin nanti terkunci sampai di ujung. Ya. Nah, jadi ketika kemudian ini disampaikan apa adanya, Pak Sudirman Said bertemu dengan Pak Surya Paloh hari Selasa siang dan membacakan WA itu kepada Pak Surya Paloh. Dan Pak Surya Paloh mengatakan, it's wise enough. Ini oke, bijak gitu. Apa adanya. Sampaikan apa adanya. Dan malamnya disampaikan dalam pertemuan tim 8 apa yang terjadi ini. Nah, itu kemudian menjadi semacam puncak. By the way, paginya ya, waktu saya bertemu dengan mereka bertanya, Mas, ini nanti bisa-bisa nggak dapat perahu nih. Waktu itu saya katakan, sudah, sebagai ikhtiar kita sudah lakukan maksimal. Selebihnya serahkan kepada Allah. Nanti biarkan, ya kita ikut takdirnya. Sebagai ikhtiar sudah. Jadi mereka mantap menyampaikan. Jadi Pak Dirman membacakan pesan itu kepada semua. Ini pesan final nih dari Pak Capres disampaikan, dan kemudian menjadi dasar bahwa semua sudah boleh melakukan exercise opsi yang lain. Opsi-opsi lain. Oke. Sehingga apa yang menjadi niat untuk jalan bersama bertiga ini itu sudah tidak mungkin terwujud pada saat itu, karena terjadi perbedaan pandangan yang sangat dalam. Demokrat yang memberikan deadline tanggal 3, Nasdem yang ingin deadline-nya itu di ujung, kemudian PKS secara prinsip ingin lebih awal, tapi tidak kemudian harus tanggal sekian. Kalau Mas Anies maunya yang mana sebenarnya? Sebenarnya begini, kita maunya jalan bersama-sama dan kita ingin ada kesepakatan. Kenapa? Lah yang harus kerja bareng kok. Kalau tidak terjadi kesepakatan ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada partai yang tidak sepakat dan terus tanda tangan?
Lain kalau yang tanda tangan saya. Ini kan yang tanda tangan independen. Tiap-tiap partai tanda tangan. Harus ada kesepakatan. Ketika tidak terjadi kesepakatan, maka selesai.